isi podcastnya itu santai tapi pulangnya membawa loh. Gimana kabarnya? Semoga lagi baik-baik aja ya teman-teman. Soalnya nih ya, kalau kita sudah membahas tentang kesehatan, pasti banyak banget yang mengatakan, duh aku gak apa-apa kok, duh aku baik-baik aja kok. Padahal itu sebenarnya belum tentu loh teman-teman. Iya benar. Nah ngomong-ngomong nih teman-teman, coba deh jujur siapa ya kalau dengar di situ mikirnya kayak, oh ini tuh penyakit zaman dulu tahu atau enggak, yang pernah itu pasti batuk darah. Padahal itu sebenarnya enggak teman-teman. Ada beberapa fakta yang buat kita salah paham. Nah, yang paling mengagetkannya lagi, Indonesia menjadi negara dengan kasus TBC yang sangat besar di dunia, paling tinggi di negara. Peringkat berapa tuh? Peringkat kedua nih, hati-hati nih teman-teman. Teman-teman. Nah makanya di sini kita menghadirkan bintang tamu yang sangat keren. Siapa tuh? Aduh, siapa tuh bintang tamunya? Pertama itu ada dokter yang tiap harinya menangani pasien TBC. Nih teman-teman, langsung saja kita sambut Dokter Aulia. Halo semua. Halo dokter. Silakan dok. Nah, bintang tamu yang kedua ini tak kalah kerennya loh teman-teman. Ada seorang epidemiolog yang bukan hanya tentang menghitung angka, tetapi juga tentang bagaimana cara penyebaran penyakit tersebut. Langsung saja kita panggil Kalia. Selamat Kalia. Nah, mantap nih kalau udah ada dokter sama epidemiolog. Kita tinggal jadi netizen aja tanya-tanya gitu kan Iya ya. betul sekali. Oke dok, kalau boleh jujur nih ya, aku waktu kecil nih mengira ini penyakit TBC itu penyakit paru-paru. Menurut dokter nih, sebenarnya TBC itu apa sih? Nah, jadi TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit menular yang mana penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Nah, penyakit ini bisa menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ-organ lain seperti tulang, ginjal getah bening, dan otak. Oh, jadi penularannya tuh gimana? Nah, jadi untuk penularannya itu sendiri biasanya melalui udara. Contohnya ketika seorang penderita bersin, batuk, berbicara, menyanyi, nah cairan atau dropletnya itu yang mengandung bakteri bisa mengenai orang yang sehat. Berarti ini bukan dari keturunan ya dok? Soalnya nih ya, banyak orang yang mempercayai bahwa penyakit TBC itu terjadi karena keturunan. Karena misalnya nih ya, keluarganya ini punya keturunan TBC, makanya nanti anaknya akan kena juga. Bagaimana pendapat dokter menurut itu? Nah, betul sekali. Sebenarnya TBC itu bukan penyakit yang disebabkan karena faktor keturunan, melainkan karena faktor bakteri itu tadi. Nah, jadi sebenarnya bukan. Terus sebenarnya ada kecenderungan terjadi di dalam satu keluarga, tapi bukan karena faktor keturunan, melainkan karena ada penderita di dalam keluarga tersebut. Jadi bukan faktor genetik. Oh, jadi kalau misalnya dalam satu rumah tuh ada yang kena TBC, nggak otomatis bakal kena semua gitu ya? Betul banget, karena maksudnya itu beresiko. Jadi jika di dalam suatu rumah itu ada seseorang penderita TBC, maka akan resikonya meningkat. Kalau boleh tahu nih ya dok, gejala apa sih yang menyebabkan TBC itu, agar kita nih yang di dalam podcast ini atau di dalam yang mendengarkan atau yang di luar ini bisa tahu dan bisa lebih waspada. Adapun gejala utama dari TBC paru, yang pertama itu seseorang akan mengalami batuk berdarah selama 2 minggu atau lebih. Selanjutnya penderita akan mengalami demam dan nyerian di sore hari. Kemudian penderita akan mengalami keringat berlebihan di malam hari tanpa aktivitas berat. Kemudian mereka akan mengalami yang namanya rasa kelelahan yang berlebihan secara terus-menerus, dan parahnya lagi mereka bisa batuk berdarah. Nah, tadi itu sempat disinggung kalau Indonesia itu negara dengan banyak kasus TBC kedua. Jujur aku shock banget sih, ya kan? Itu emang separah itu ya kasus TBC-nya? Ya, ini fakta yang sangat menunjukkan. Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2024 dari WHO, Indonesia menempati peringkat kedua setelah India
dengan jumlah kasus 1 juta kasus per tahunnya. Dan jumlah angka kematiannya mencapai 125.000 per tahun, yang berarti sekitar 14 orang meninggal setiap jam per hari. Astaga, itu sangat mengerikan sih. Bayangkan selama 1 jam ada 14 orang meninggal, itu lebih dari banyaknya kecelakaan lalu lintas mungkin ya. Nah, kan bisa dibilang pada tahun 2024 Indonesia berhasil menemukan sekitar 885.000 kasus dengan distribusi 496 terjadi pada laki-laki, 359 terjadi pada perempuan, dan 135.000 kasus terjadi pada anak-anak usia 0 sampai dengan 14 tahun. Tapi masalahnya ada sekitar 200.000 kasus yang belum ditemukan. Itu yang menjadi tantangan besar. Itu sebenarnya ada kasus baru ya. Betul. Dan yang perlu dipahami, meningkatnya temuan kasus sebenarnya bukan berarti situasinya memburuk, melainkan menandakan deteksi dini semakin baik. Pemerintah menargetkan kasus TBC Indonesia bisa ditemukan dan diobati pada tahun 2030. Oke, kita masuk ke istilah yang paling membuat mahasiswa kesana itu emosi ya. Apa itu? Epidemiologi. Kak, bisa nggak jelasin ke anak SD apa sih epidemiologi? Nah, sederhananya, epidemiologi itu adalah mencari tahu 3 hal. Yang pertama, siapa yang sakit. Yang kedua, di mana mereka tinggal. Dan yang ketiga, kenapa mereka bisa sakit. Itu seperti detektif ya, contohnya itu seperti detektif penyakit ya. Nah, benar sekali. Itu analogi yang sangat bagus. Detektif penyakit. Epidemiologi juga mempelajari bagaimana cara mengendalikan dan mencegah penyakit, serta mengevaluasi apakah program pencegahan yang sudah berjalan efektif. Jadi berarti kalau dalam kasus TBC itu epidemiologi membantu kita tahu loh siapa yang paling berisiko ya. Nah, tepat. Dengan epidemiologi kita tahu bahwa usia produktif itu adalah 16 sampai 64 tahun yang paling banyak terkena, dan laki-laki lebih banyak terkena daripada perempuan. Dan wilayah Indonesia Timur seperti Papua masih menjadi kontributor kasus tertinggi. TBC ini ya, penyebabnya itu dari bakteri saja atau ada penyebab lainnya nih dok? Bagaimana sih menurut dokter? Jadi sebenarnya TBC itu tidak hanya disebabkan oleh bakteri itu saja, namun di dalam epidemiologi kita mengenal istilah trias epidemiologi atau segitiga epidemiologi. Nah, terus mungkin teman-teman di rumah bertanya, apa trias epidemiologi atau segitiga epidemiologi? Jadi, trias epidemiologi atau segitiga epidemiologi itu merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana suatu penyakit bisa terjadi. Nah, penyakit ini bisa terjadi karena adanya interaksi antara 3 komponen utama. Nah, apa-apa saja itu komponen utama? Nah, komponen itu terdiri dari agent, host, dan environment. Begitu. Nah, ini teman-teman di layar ada muncul segitiga epidemiologi itu. Nah, Kak, tolong dong dijelasin satu-satu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Agen itu adalah penyebab penyakit. Pada penyakit TBC, agennya itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Host itu apa ya kalau boleh tahu nih ya? Kan tadi disebutkan jelas host dan host itu apa ya? Nah, hostnya itu adalah manusia atau individu yang terpapar. Faktor host mempengaruhi penularan TBC yang antara lain daya tahan tubuh, status gizi, kebiasaan merokok, dan penyakit seperti diabetes. Orang dengan diabetes memiliki risiko 3 kali lebih tinggi terkena TBC akut. Terus yang terakhir nih, yang lingkungan environment itu apa ya, Kak? Nah, kalau environment itu adalah lingkungan sekitar. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi, antara lain ventilasi rumah yang buruk, kepadatan hunian yang tinggi, kelembapan yang tinggi, dan minimnya sinar matahari. Bakteri TBC akan mati dalam 15 sampai dengan 30 menit jika terkena sinar matahari secara langsung. Tetapi di ruangan yang gelap dan lembab, bakteri bisa bertahan berbulan-bulan. Berarti nih ya, kalau misalnya rumah kita itu sedikit terus gelap, berarti itu sudah menjadi sarang TBC ya nggak sih? Bisa dibilang begitu. Nah, tambahannya untuk teman-teman di rumah, kalau ingin mencari rumah, membeli rumah, atau membangun rumah, usahakan perhatikan kondisi rumah itu sendiri, terutama pada ventilasinya. Apakah ventilasinya sudah baik atau tidak? Nah, Kak, aku mau bikin contoh nih. Misalkan aku tuh sering begadang, sering terus merokok, terus habis itu makan mie instan.
Terus apalagi aku temen misalnya sama penderita TBC, terus ventilasi itu jelek, itu berarti aku lagi mengumpulkan combo penyakit dong. Nah, itu contoh yang sangat bagus. TBC tidak akan muncul hanya karena satu penyebab saja, tetapi tiga faktor tadi itu saling berkaitan. Nah, inilah yang disebut dengan web of causation atau jaring sebab akibat. Misalnya, kemiskinan bisa menyebabkan rumah yang tidak layak, gizi yang buruk, dan akses kesehatan yang terbatas. Semua faktor ini saling mempengaruhi dan bersama-sama meningkatkan resiko penyakit TBC. Jadi bukan hanya bakteri ya. Nah, bukan, bakteri itu penyebab langsungnya. Tapi kenapa bakteri bisa masuk ke dalam dan berkembang itu karena faktor host dan environment yang mendukung. Nah, tambahan lagi nih, di dalam penelitian menunjukkan bahwa riwayat kontak serumah dengan penderita TBC memiliki risiko tertinggi. Salah satu studi menunjukkan nilai prevalence odds ratio atau POR sebesar 13,35, di mana POR adalah angka yang digunakan penelitian untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antara suatu faktor, risiko, dan penyakit. Jadi, angka 15,35 berarti orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC memiliki risiko sekitar 15 kali lebih besar mengalami TBC dibandingkan mereka yang tidak tinggal serumah dengan penderita. Jadi dok, berarti kalau TBC itu, kita terkena TBC itu langsung terkena sakit atau gimana? Tentu tidak. Nah, di epidemiologi ada istilah riwayat ilmiah penyakit. Nah, mungkin teman-teman bertanya lagi, apa itu riwayat ilmiah penyakit? Nah, riwayat ilmiah penyakit adalah proses perjalanan penyakit mulai dari awal seseorang terpapar atau terjangkiti hingga mencapai hasil akhirnya atau outcome-nya. Nah, untuk riwayat alamiah ini terdiri dari dua fase. Fase pertama yaitu fase prepatogenesis. Ini adalah tahap awal yang mana penyakit belum muncul, namun belum muncul gejala-gejalanya begitu. Tapi dia sudah seseorang yang saat ini sudah terpapar penyakit begitu, namun belum ada gejala. Yang fase selanjutnya itu ada apa sih kalau boleh tahu nih ya dok? Jadi setelah tadi fase prepatogenesis, ada yang namanya fase patogenesis. Nah, fase ini atau tahap ini merupakan ketika penyakit sudah mulai berkembang di dalam tubuh orang yang dijangkitinya. Nah, di sini mulai muncul gejala-gejala klinis seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan. Nah, untuk outcome-nya sendiri atau hasil akhirnya ada beberapa kemungkinan. Nah, sembuh total jika diobati dengan benar, sembuh dengan catatan seperti kerusakan paru-paru permanen karena mungkin penanganannya yang terlambat atau bahkan kematian jika tidak diobati. Jadi berarti tubuh kita itu mesti berusaha untuk melawan dong, nggak langsung terpapar langsung sakit gitu ya. Betul banget. Jadi banyak orang yang terinfeksi TBC tapi dia tidak mengalami sakit itu karena sistem imunnya masih bekerja, masih bagus. Jadi tubuhnya mampu untuk mengendalikan infeksi bakteri yang ada. Ini yang disebut infeksi laten. Tapi kalau daya tahan tubuhnya mulai menurun, maka bakteri bisa aktif kembali dan menyebabkan penyakit TBC. Jadi takut nih. Hati-hati ya teman-teman. Pertanyaan nih ya, kita pengen mencegah TBC ini semakin luas. Apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat agar TBC ini tidak menyebar luas? Nah, sebenarnya untuk pencegahan yang dilakukan ini bisa dilakukan oleh berbagai sektor, baik itu tenaga kesehatan dan masyarakat untuk menangani atau mencegah penyakit. Jadi di dalam epidemiologi ada istilah 5 level tingkat pencegahan TBC. Nah, tingkat pertama yaitu promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan
kesehatan atau tenaga-tenaga profesional atau seorang yang sudah dilatih untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya atau berbahayanya TBC itu dan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Oh, jadi itu kayak kampanye kesehatan ya dong. Betul banget. Jadi contohnya kayak kampanye TOS TB atau temukan, obati sampai sembuh. Nah, tingkat kedua yaitu perlindungan spesifik. Misalnya pemberian vaksin BCG atau BCG pada bayi. Nah, juga perbaikan kondisi rumah seperti ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Berarti nih ya, membuka jendela itu sesuatu yang sangat bermanfaat nih. Soalnya kan kalau ventilasi yang tidak memadai berarti itu dapat mengakibatkan TBC gitu ya. Betul banget. Jadi walau ini hal yang sederhana, tapi punya impact atau dampak yang besar untuk mencegah yang namanya TBC. Nah, untuk tingkat ketiga adalah diagnosis dini, yaitu menemukan kasus sedini mungkin melalui screening aktif. Nah, dan tingkat keempat adalah pembatasan kecacatan, yaitu melakukan atau memberikan pengobatan yang tepat dan tuntas kepada penderita TBC. Dan tingkat kelima atau tingkat terakhir adalah rehabilitasi, yaitu memulihkan kondisi pasien yang telah sembuh. Jadi, walaupun pasien itu telah dinyatakan sembuh atau dia sudah merasa sehat kembali, tapi tetap harus dilakukan pemantauan. Jangan sampai ternyata penyakit itu masih ada. Benar-benar banget. Berarti ada 5 tingkat pencegahan ya teman-teman. Harus diperhatikan itu teman-teman. Dok, aku tuh sering dengar istilah screening. Sebenarnya tuh apa sih perbedaan screening sama diagnosis? Emang ada bedanya? Tentu ada. Jadi screening dan diagnosis itu memiliki perbedaan. Nah, kalau screening itu dia penyelidikan awal atau dia pemeriksaan sejak dini kepada orang-orang yang sehat. Jangan sampai ternyata orang yang sehat itu terpapar satu penyakit, terpapar bakteri atau virus itu. Nah, sedangkan untuk diagnosis itu pemeriksaan lanjutan setelah melakukan screening. Jadi mungkin ketika melakukan screening dia dinyatakan positif, dia perlu melakukan diagnosis selanjutnya. Kenapa? Karena bisa jadi hasil pemeriksaan screening itu mengalami false atau hasilnya palsu. Mungkin bisa jadi ada kesalahan. Jadi screening itu adalah penyaringan awal ya dok. Terus metode screening untuk TBC itu apa aja sih kalau boleh tahu? Nah, ada beberapa metode. Yang pertama yaitu pemeriksaan BTA atau basil tahan asam. Nah, BTA ini melalui mikroskopik dahak. Ini adalah awal yang cepat dan ekonomis. Nah, yang kedua yaitu tes cepat molekular atau TCM, yang lebih akurat dan bisa mendeteksi resistensi obat. Nah, TCM terbukti memiliki sensitivitas lebih tinggi dibandingkan BTA tadi. Terus kalau screeningnya hasilnya positif gimana tuh? Nah, kalau hasilnya positif, kita tidak bisa langsung mengatakan itu penyakit. Makanya dilakukan yang namanya diagnosis lanjutan supaya ditahu apakah memang dia itu betul-betul sakit atau tidak. Karena tadi fungsi screening itu dia cuma pemeriksaan awal, tapi dia tidak bukan berupa kepastian, dia cuma menduga-duga. Maka ini bagian favorit mahasiswa, yaitu rumus. Tolong nih ya kak, kalau mau dijelaskan tolong jangan bikin nambah pusing ya. Aduh, nggak kuat banget ini sumpah. Nah, jadi dalam ukuran frekuensi penyakit ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu proporsi, yang kedua rasio, dan yang ketiga rate, yang keempat incident rate, dan yang kelima prevalence rate. Nah terus kak, proporsi itu apa sih? Bisa dijelaskan? Nah, kita pakai contoh sederhana aja ya. Nah, misalnya di sebuah desa dengan 10.000 penduduk, kita menemukan 500 orang yang sedang menderita TBC. Dan dalam 1 bulan terakhir, terdapat ada 100 kasus baru.
Nah, proporsi itu adalah perbandingan antara bagian dengan keseluruhan. Jadi, dari 10.000 penduduk, 500 orang penderita TBC. Maka proporsi penderita TBC adalah 500 dibagi 10.000, lalu dikalikan 100%. Nah, sama dengan hasilnya itu 5%. Nah, kalau untuk rasio itu kayak gimana dong Kak? Coba dong dijelasin. Nah, kalau untuk rasio itu adalah perbandingan antara dua kelompok. Nah, misalnya tadi 500 penderita TBC, 300 adalah laki-laki dan 200 perempuan. Maka rasio laki-laki terhadap perempuan itu adalah 3:2. Terus kalau rate itu gimana Kak? Apa sih itu? Nah, kalau rate itu adalah memasukkan unsur waktu. Nah, misalnya tingkat kematian akibat TBC di desa itu adalah 50 kematian per 10.000 penduduk per tahun. Bedanya insiden dan prevalensi itu apa ya Kak? Kalau boleh tahu nih ya. Nah, insiden rate itu adalah kasus baru. Dalam 1 tahun ada 100 kasus baru dari 10.000 penduduk yang berisiko. Maka insiden rate-nya itu adalah 100 per 10.000 penduduk per tahun. Terus kalau prevalence adalah semua kasus baik yang ada maupun yang lama. Jadi di sini baik yang baru maupun yang lama. Nah, sebagai contohnya prevalence itu adalah 500 dari 10.000 penduduk atau 5%. Jadi insiden itu menggambarkan resiko, prevalence itu menggambarkan beban penyakit. Nah ini aku penasaran nih Kak. Aku dengar-dengar kalau perokok itu yang paling sering terkena TBC. Sebenarnya itu karena sebuah dugaan aja atau ada hitungan-hitungannya? Ada hitung-hitungannya. Jadi kita pakai yang namanya odds ratio atau OR. Misalkan kita teliti antara hubungan merokok dan TBC. Kita ambil 100 kasus dan 100 kontrol. Kasus itu sakit, kontrol itu sehat ya? Betul. Hasilnya dari 100 kasus, 70 adalah perokok dan 30 bukan. Dari 100 kontrol, 30 perokok dan 70 bukan. Terus yang itu gimana Kak? Odds terpapar adalah kasus. 70 dibagi 30 sama dengan 2,33. Odds terpapar pada kontrol adalah 30 dibagi 70 sama dengan 0,43. OR sama dengan 2,33 dibagi 0,43 sama dengan 5,42. Yang dimana artinya perokok memiliki peluang 5,42 kali lebih besar untuk menderita TBC dibandingkan bukan perokok. Nah, tambahannya, penelitian lain bahkan menemukan OR atau odds rasio yang lebih tinggi, ada yang sampai 18,85 untuk perokok berat. Wow, jadi ini bukan dugaan ya, ternyata emang mengandung hitung-hitungan dan itu membuat kita semua pusing. Ada ilmiahnya. Betul. Kalau relative risk atau RR digunakan dalam penelitian cohort, di mana kita mengikuti kelompok dari waktu ke waktu. Misalnya dari 1.000 perokok, 200 terkena TBC, dari 1.000 bukan perokok, 40 terkena. Resiko perokok 20%, bukan perokok 4%. Maka RR-nya itu 20 dibagi 4 sama dengan 5, yang artinya perokok memiliki resiko 5 kali lebih besar. Terus atribut patologis itu apa Kak? Nah, atribut risk adalah perbedaan risiko antara kelompok terpapar dan tidak terpapar. Kan AR sama dengan 20%, kita kurangkan dengan 4%. Nah, hasilnya itu adalah 16%. Ini berarti 16% kasus TBC pada perokok dapat dicegah jika mereka itu berhenti merokok. Ya, ternyata teman-teman yang epidemiologi itu bukan hanya melulu tentang angka, tetapi bagaimana cara angka itu menyelamatkan banyak orang. Iya betul. Nah setelah menonton podcast ini jangan sampai ada dari penonton sekalian itu menyepelekan lagi TBC ya. Nah, ingat TBC itu bisa disembuhkan asal pengobatannya tuntas. Nah, pengobatan TBC membutuhkan waktu 6 bulan tanpa putus.
Jangan berhenti di tengah jalan meskipun sudah merasa. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Perbaiki ventilasi rumah, buka jendela setiap pagi, dan jika ada batuk lebih dari 2 minggu, segera periksa ke puskesmas. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan cara ngobrol sambil belajar ini, jangan lupa kalian share-share ya linknya. Saya Nur Fatimah Gober. Saya Siti Fadila Dayana. Sampai ketemu di podcast Sehat.